Makanya masyarakat kecil, siapapun warga negara Indonesia itu berhak dan wajib berpartisipasi terkait itu, Pak. Ya, betul. Karena kalau warga masyarakat Indonesia semuanya kita hanya berbicara di bawah saja, Pak. Percuma. Nah, ini mana mungkin yang di atas itu mendengar. Makanya sekarang itu kan ada juga keterbukaan informasi publik. Ya. Jadi siapapun itu menurut saya berhak untuk ngomong. Iya. Nah, jangan kita hanya ya rasan-rasan ngomong wong loro wong telu. Percuma. Seperti itu aja yang selama ini terjadi. Sehingga kita hanya berharap saja. Dan harapan kita masyarakat kecil semoga saja RUU itu segera disahkan, Pak. Ya. Tapi menurut prediksi jenengan gimana, Pak, itu? Nanti pada akhirnya nanti kira-kira bisa deal atau sukses nggak disahkan RUU itu? Ya. Negara kita negara demokrasi, Pak. Ya. Artinya apa? Kekuasaan ada di tangan rakyat. Gitu. DPR itu adalah wakil rakyat. Kalau DPR wakil rakyat, Pak, ya. Kalau rakyat sudah bersuara, iya. Bisa apa DPR? Tapi menurut Pak Wandi selama ini DPR sudah menyuarakan rakyat napa dereng, Pak Wandi? Ya, walaupun selama ini sih, mohon maaf, ya, peranan DPR yang katanya wakil rakyat kadang-kadang bagaimana beliaunya mewakili kita itu juga nggak nampak gitu. Oh iya, nggak nampak. Tapi kalau ya? terkait ini harus ini, Pak. Ini harus dan wajib. Hampir semua rakyat itu sudah sangat apa ya? Sangat menderita akibat para koruptor. Pak Wandi, dan Indonesia ini ya, masyarakat tidak sejahtera karena apa? Juga karena koruptor. Indonesia masyarakat ini seakan jadikan objek aja, Pak. Objek untuk pajak dan sebagainya. Kan ya, pemerintah mau membangun yang dipikir apa? Pajak. Pajaknya bagaimana? Pajak dinaikkan. Kenapa pemerintah kemudian tidak berpikir Indonesia ini kaya loh, Pak. Sumber daya alam semuanya ada luar biasa. Kalau itu dikelola dengan baik, rakyat Indonesia akan sejahtera. Tapi kenapa selama ini tidak bisa mengelola dengan baik? Ya mudah-mudahan pasca kepemimpinan Pak Jokowi yang bisa merebut kembali sumber-sumber daya alam yang bisa dikelola di Indonesia ini nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Dan yang paling penting, penyakit ini harus diobati. Harus diobati, Pak, ya. Penyakit negara Indonesia ini, bangsa ini saat ini adalah koruptor. Koruptor harus dibasmi. Cara membasmi apa? Harus dibuat undang-undang yang namanya Undang-Undang Perampasan Aset itu. Dan saya sangat optimis ya. Sangat optimis itu akan dijalankan. Kalau DPR tidak mau mengesahkan, tidak menyetujui, mendingan dibiarkan aja DPR. Gitu kan? Nah, kenapa? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kami akan gerakkan ya, sebagaimana fungsi kami sebagai lembaga, sebagai LSM akan menampung aspirasi masyarakat. Kami akan menggerakkan agar masyarakat turut berperan serta aktif ya, melalui tanda tangan untuk mendukung, untuk mendorong DPR maupun pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dapat kita bayangkan, selama ini kekuasaan baik itu legislatif maupun eksekutif, siapa yang menguasai? Yang menguasai adalah orang-orang punya uang. Dan orang-orang yang punya uang untuk menjadikan DPR, untuk menjadikan meraih kekuasaan itu dengan money politik. Nah, tidak ada kesempatan bagi orang-orang yang punya potensi, SDM-nya memenuhi syarat untuk naik atau mencalonkan diri sebagai pemimpin. Jadi orang-orang banyak loh di Indonesia ini orang-orang yang pintar, yang berpotensi dan bisa mengabdi kepada negara, tapi tidak ada kesempatan karena dia punya uang. Ya mohon maaf, banyak kok di DPR itu yang bukan menjabat sebagai DPR karena dia pintar, banyak yang bodoh tapi karena punya uang. Ini fakta aja gitu. Ini fakta. Karena apa? Kita masyarakat itu tahu kan gitu. Jangankan DPR, Pak, untuk menjadi kepala desa aja kalau nggak punya uang nggak bisa. Syarat utama. Nah, apakah ini kesalahan rakyat? Loh, rakyat nggak bisa disalahkan. Kenapa? Rakyat itu sudah jenuh, Pak, dihadapkan pada persoalan ini. Yang pada akhirnya gini, Pak Wandi, sing ana duwike sing tak pilih. Gak peduli
potensi atau tidak, layak enggak nanti ketika menjabat sebagai pemimpin kita. Iya. Sehingga yang pada akhirnya betul tadi yang dikatakan oleh Pak Wandi, bahwasanya ketika kita mau naik atau mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin yang punya keniatan bagus Iya. untuk memberikan manfaat terkait dengan kemampuan kita, yang pada akhirnya banyak orang yang gagal. Karena apa? Tidak punya modal utama. Jadi modal utamanya untuk saat ini ya hanya duit, insya Allah ya jadi. Iya, makanya. Tapi kalau RUU nanti disahkan, ya lain lagi Pak. Beda. Karena ibarat wong jual beli, ketika aku kulaane sakmene Pak ya, ya aku kok kudu untung Pak. Iya, betul, pasti. Itu kalau untuk meraih jabatan disamakan dengan jual beli, ya nanti modalnya berapa, saya harus cari untung. Ya, terus ngoten apa? Ya, terus secara otomatis kan udah. Beda kalau memang niatnya itu tulus untuk mengabdi, maka yang jelas ketika menjalankan roda pemerintahnya siapapun itu, insya Allah ya untuk kemaslahatan umat. Kan ngoten Pak Wandi? Ya, yang jelas gini, sesuatu kalau tidak ditangani oleh ahlinya, ya betul, itu pasti akan hancur. Gitu. Nah, kemudian seorang pemimpin itu kalau arah pemikirannya bukan untuk mensejahterakan rakyat, kemudian untuk memimpin suatu pemerintahan dengan baik, kalau tujuannya hanya untuk memperkaya diri, itu juga akan hancur. Mindsetnya sudah beda Pak, mindsetnya beda. Jadi sekarang ini Pak, banyak sarjana yang pinter tapi tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Nggak punya uang juga nggak bisa. Gitu Pak ya? Ya semuanya, semua lembaga, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, mau masuk polisi gak punya duit juga nggak bisa. Bagaimana suatu negara kalau sudah dipegang oleh orang-orang yang punya duit dan mencari kekuasaan? Yang bukan ahlinya tadi loh Pak. Iya, yang jelas yang bukan ahlinya. Nah, secara otomatis mindset dia itu bukan ingin membangun bangsa, tapi ingin membangun kekuasaan dan kepentingan. Jadi seorang pemimpin itu kan ibarat sopir Pak ya? Sopir daripada kendaraan, membawa gerbong. Membawa gerbong. Nah, ketika kita mau membawa penumpang Pak, nyopir Pak, ibaratnya kan tidak harus seketika kita tiba-tiba tidak pernah belajar nyopir, Pak, terus nyopir, yang pada akhirnya ya nubruk. Seperti halnya seseorang ketika mau mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin Pak, seperti tadi yang jenengan sampaikan, tidak punya kemampuan, tidak punya SDM yang memenuhi syarat, yang pada akhirnya hanya punya modal uang. Terus jadilah seorang pemimpin. Nah, yang pada akhirnya ilmu sosial gak dimiliki Pak, gak pernah komunikasi dengan siapapun, akhirnya jadi pemimpin. Terus ilmu apa lagi ya, banyaklah yang pada akhirnya menjadi seorang pemimpin. Ya akhirnya ketika membawa gerbong dan membawa penumpang, akhirnya nubruk-nubruk Pak. Betul. Akhirnya nubruk-nubruk. Karena apa? Ketika mau mencalonkan diri, yang dipikirkan adalah satu, nanti dia mendapatkan status sosial. Kemudian dua, nanti dia akan mendapatkan jabatan. Dan yang paling penting adalah materi Pak. Materi yang berlimpah dari apa yang dia dapatkan ketika menjabat sebagai seorang pemimpin. Ketika jabatan itu diperoleh dengan membayar, bukan karena prestasi, dia juga akan mengembalikan uangnya. Gitu loh. Jadi bahkan suatu kebijakan apapun yang ada di Indonesia ini, tujuannya itu. Di sini ada birokrasi untuk mengurus suatu jabatan, itu semuanya diatur dengan uang. Jadi parah ini. Gitu loh. Contoh aja ya. Di desa itu untuk mencalonkan perangkat desa saja, di situ masyarakat tahu kok kalau ada yang namanya jual beli perangkat desa. Gitu Pak ya? Sudahlah, kepala desa pasti paham masalah ini. Gitu loh. Kan kalau masyarakat tahu, itu pasti ada. Gitu loh. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Itu pasti. Gitu loh. Ngaku atau enggak? Coba kalau nggak percaya, kalau KPK mau masuk ke desa, diaudit lah,
desa, semua desa diaudit, kena semua Pak. Gitu loh. DD yang digelontorkan ke desa sampai miliaran rupiah itu tujuannya apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Tapi apa? Kemudian itu berjalan mulus untuk mensejahterakan rakyat? Enggak. Pasti banyak penyimpangan juga. Ya kami nggak menuduh semua kepala desa, ada mungkin kepala desa yang baik, tetapi saya yakin sebagian besar atau 90% itu banyak yang bocor kok. Gitu. Iya, itu tingkat desa, belum tingkat kecamatan, belum tingkat kabupaten. Seorang bupati untuk mencari dudukan, apakah dia tuh setiap hari berpikir supaya rakyat ini makmur, supaya daerah kami ini nanti bisa maju? Ya mungkin ada, tapi sekian persen. Yang utama adalah kekuasaan. Iya. Nanti kalau sudah punya kekuasaan, bagi-bagi jabatan. Untuk bagi-bagi jabatan tetap ada uang. Iya, begitu. Jadi semuanya ini apa? Sudah dibungkus yang namanya permainan money politik, permainan uang. Semuanya adalah korupsi. Ya. Dan gitu. Makanya apa? Bangsa ini butuh undang-undang yang memberikan efek jerah kepada koruptor supaya korupsi itu koruptor bersih, supaya negara ini bersih daripada korupsi. Nah, sudah tepat kalau kemudian ada wacana, juga masyarakat sangat-sangat berharap supaya ada undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Jadi endingnya Pak Wandi ya, kesemuanya itu sekali lagi kita tekankan bahwasanya endingnya adalah kapan RUU perampasan aset koruptor ini disahkan. Pak Wandi, karena Pak Wandi ini adalah profesional jaringan mitra negara, maka bisakah ketika masyarakat kita di bawah mengetahui ada pelanggaran-pelanggaran dimanapun tempat terkait birokrasi dan pelanggaran hukum, kita menyampaikan kepada Pak Wandi dan Pak Wandi siap bantu? Siap ya. Kenapa? Memang kami perlu masukan-masukan dari masyarakat. Cuma jangan kemudian memberikan laporan tanpa bukti yang kuat atau jangan memberikan informasi yang tidak jelas. Gitu. Kalau memang informasi itu benar dan kadang-kadang masyarakat cari bukti memang sulit, gitu. Setidaknya informasi itu bisa kami selidiki, bisa kami mencari informasi lebih lanjut, kami nanti juga audiensi dan sebagainya. Ketika ada persoalan-persoalan hukum yang kemudian memang terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum dan korupsi atau mungkin pungli dan sebagainya. Kami siap untuk membawa ke ranah hukum. Kami siap melaporkan. Bahkan kami juga ada link untuk melaporkan sampai ke KPK. Siapapun. Jadi memang bisa dikatakan Bin Projamin ini mitra dari KPK juga. Ya, seperti itu, ya. Secara tidak langsung karena apa? Karena LSM Projamin ini di tingkat DPP itu juga seringkali melaporkan dan sudah banyak yang dilaporkan langsung ke KPK, bahkan langsung ke presiden, ke wakil presiden. Ini benar nggak bohong. Oh gitu Pak Wandi ya? Iya, ini benar. Jadi kalau untuk laporan melalui Projamin, di Jawa Timur kebetulan saya ketua DPW, tak pasti saya langsung nyampe istana ya? Iya, tak jamin sampai langsung istana. Nyampe istana ya? Iya, betul. Nah, jadi laporan Bin Projamin dari masyarakat itu bisa langsung ke istana ya? Iya, langsung ke istana. Nanti kami melalui DPW. Bin Projamin. Iya. Kalau nggak percaya bisa ikut mengawal. Karena apa? Ketika kita melaporkan ke istana nanti ada bukti laporannya ada. Ada bukti laporan dari istana. Iya. Nanti akan ditindaklanjuti.